Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fajriyanti Agustin yang hari ini akan menjadi penyaji, yang artinya saya akan menyampaikan materi penyuluhan hari ini yang berjudul pentingnya pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil. Gimana nih kabar teman-teman dan bunda-bunda yang di rumah, yang hari ini masih di rumah aja? Semoga kita selalu dilindungi dari segala penyakit. Semoga pandemi ini cepat berakhir, dan yang pastinya kita harus tetap semangat dalam menjalani hari-hari. Mungkin teman-teman di rumah atau bunda-bunda di rumah masih ada yang berpikiran kalau misalkan pemeriksaan kehamilan itu tidak terlalu penting, atau mungkin juga ada ibu hamil yang dari segi ekonomi sehingga mereka tidak memeriksakan diri ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Nah, kenapa pemeriksaan kehamilan itu dianggap penting? Karena angka kematian ibu di Indonesia pada tahun 2016 itu mencapai 359 per 100.000 kelahiran hidup, yang artinya angka tersebut menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara. Jadi, selain resiko kematian lebih tinggi pada saat persalinan, kelainan fisik yang terjadi pada persalinan juga itu tidak bisa dideteksi secara dini. Aja sih dampak dari ibu hamil yang tidak periksa antenatal care atau pemeriksaan kehamilan? Itu pertama, meningkatnya angka mortalitas atau angka kematian dan morbilitas atau angka kesakitan ibu. Terus yang kedua, tidak terdeteksinya kelainan-kelainan kehamilan. Yang ketiga, kelainan fisik yang terjadi pada persalinan tidak dapat dideteksi secara dini. Apa saja sih tujuan dan manfaat dari antenatal care atau pemeriksaan kehamilan? Jadi antenatal care itu bertujuan untuk memantau kemajuan kehamilan dan memastikan kesehatan ibu dan janinnya. Juga bisa untuk deteksi dini kelainan pada kehamilan. Jadi kalau misalkan kelainan tersebut cepat dideteksi, itu pasti akan mengurangi resiko lebih lanjut. Mungkin bunda-bunda di rumah ada yang bertanya nih, kapan aja sih saya harus memeriksakan diri atau memeriksakan kandungan? Jadi pemeriksaan antenatal care itu dilakukan minimal 4 kali dalam masa kehamilan. Yang pertama itu minimal 1 kali pada trimester pertama, yang kedua minimal 1 kali pada trimester kedua, dan ketiga minimal 2 kali pada trimester ketiga. Juga ada yang bertanya, kalau misalkan saya mau periksa kandungan itu harus kemana sih? Jadi pemeriksaan antenatal care itu bisa di puskesmas, pondok bersalin desa, posyandu, rumah sakit pemerintah atau swasta, terus rumah sakit bersalin atau tempat praktik swasta kayak misalkan dokter ataupun bidan. Pada saat pemeriksaan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan itu ada namanya 10T. Yang pertama, timbang tinggi badan dan berat badan. Yang kedua, tekanan darah, ukur tekanan darah. Yang ketiga, ukur tinggi fundus uteri. Yang keempat, pemberian tablet zat besi. Yang kelima, pemberian imunisasi tetanus toksoid. Yang keenam itu ada tes laboratorium. Dan yang ketujuh itu ada tes terhadap penyakit menular seksual atau PMS. Yang kedelapan itu ada pemeriksaan status gizi ibu. Yang ke-9 ada letak presentase dan DJJ atau detak jantung janin. Yang ke-10 ada temu bicara dan tata laksana kasus. Di sini masih ada gak nih bunda-bunda di rumah yang berpikiran kalau pemeriksaan kehamilan itu nggak penting? Pemeriksaan kehamilan wajib dilakukan minimal 4 kali seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, berhubung dengan situasi pandemi seperti ini, mungkin banyak ibu-ibu di rumah yang jadi takut untuk periksa kandungan ke rumah sakit atau ke bidan. Nah, menurut saya pemeriksaan kehamilan tetap wajib dilaksanakan. Itu ibu-ibu di rumah bisa ke rumah sakit khusus ibu dan anak atau RSIA. Jadi tingkat resikonya itu tidak terlalu tinggi dibanding ibu-ibu di rumah itu pergi ke rumah sakit umum. Nah, materi penyuluhan hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat.